warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lindasari. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Kira-kira apa sih sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan untuk reproduksi atau berkembang biak untuk perempuan. Dan di sini sistem reproduksi pada wanita itu dibagi menjadi dua. Ada yang bagian internal dan eksternal. Pertama-tama saya akan membahas tentang genitalia eksternal dan internal. Dan di sini saya akan memulai dari genitalia eksternal. Genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tampak dari luar seperti mons pubis. Mons pubis adalah tempat pertumbuhan bulu halus bagi dewasa dan remaja. Dan di bagian kedua adalah klitoris. Dan di bagian ketiga adalah uretra. Dan di bagian keempat adalah selaput darah atau himen. Dan di bagian kelima adalah vagina. Dan di bagian lapisan pertama adalah labia mayora, dan di lapisan kedua adalah labia minora. Dan di sini ada perineum, dan di sini adalah anus. Dan genitalia eksternal dibagi menjadi 4 kelenjar. Kelenjar Bartholin. Di sini kelenjar Bartholin itu berada di sisi vagina. Yang kedua adalah kelenjar skin. Kelenjar skin ini berada di bagian uretra, sama fungsinya melumasi. Oke, baik, saya akan membahas tentang genitalia internal. Genitalia internal alat kelamin yang tidak tampak dari luar berada di bagian dalam, seperti uterus. Uterus rahim tempat sel telur yang sudah dibuahi. Dan di sini ovarium. Ovarium terbentuk sel telur dan hormon seksual estrogen dan progesteron. Dan di bagian sini tuba falopi. Jalur sel telur menuju uterus saat ovulasi dan sebagai tempat bertemunya sel telur atau sperma. Dan di bagian sini ada serviks. Serviks adalah mulut uterus. Dan di bagian sini ada vagina. Dan di genitalia internal ada 4 endometrium. Endometrium di bagian dalam. Dan di bagian otot polos ini ada myometrium. Dan di bagian luar prometrium. Di sini ada bagian perimetrium. Maaf ya, tadi saya lupa bahas fimbriae. Fimbriae adalah rumba-rumba yang mengantar sel telur ke tuba falopi. Di sini saya akan membahas tentang tulang panggul. Tulang panggul terdiri pada pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor terdapat pada di atas bagian linea terminalis yang berfungsi untuk mengopang abdomen. Pelvis minor terdapat pada bagian bawahnya linea terminalis yang berfungsi untuk menopang organ reproduksi. Panggul dibagi menjadi 4 bagian. Di sini bagian dua coxae, os coxae, dan di bagian sini adalah os sacrum, dan di bagian sini adalah bagian os coccygeus. Os coxae dibagi menjadi 3. Di sini adalah bagian os ilium. Di bagian sini adalah os isilium. Dan di bagian sini adalah os pubis. Os ilium
ilium terdapat pada bagian kristal iliaka. Kristal iliaka terdiri dari 4 bagian. Kristal iliaka terdiri dari 4 bagian. Yang bagian di sini adalah spina iliaka anterior superior. Dan di bagian sini adalah spina iliaka anterior inferior. Dan di bagian sini spina iliaka posterior superior, dan di bagian sini adalah spina iliaka posterior inferior. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang os isilium. Terdapat os tuber isiadica, os foramen obturatorium terdiri pada di sini, dan os acetabulum terdiri pada bagian sini, dan os spina isiadica terdiri pada bagian sini. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang os pubis. Os pubis terdiri dari os ramus superior, osis pubis di bagian sini. Dan di bagian sini os ramus inferior, osis pubis, dan di bagian sini os arcus pubis. Baik, saya akan melanjutkan tentang os sacrum. Os sacrum terdapat pada os promontorium di bagian sini yang menonjol ini, dan di bagian sini adalah os foramen sacralia anterior di bagian sini. Dan os oxygius terdiri dari 3 sampai 5 tulang. Baik, saya akan melanjutkan membahas tentang articulatio. Articulatio, spesies pubis menghubungkan antara pubis kanan dan pubis kiri. Dan di sini articulatio sacroiliaca yang menghubungkan antara os sacrum dan os isilium. Dan di bagian sini articulatium sacrococcygeus yang menghubungkan antara os sacrum dan os oxygeus. Baik, saya akan melanjutkan tentang articulatio pada bagian panggul. Bagian sini adalah articulatio pada sacroiliaca yang menghubungkan antara os sacrum dan os ilium. Dan di bagian sini adalah namanya articulatio sacrococcygio yang menghubungkan os sacrum dan os oxygeus. Dan di bagian sini namanya articulatio pubis yang menghubungkan antara pubis kanan dan pubis kiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang ligamen. Ligamen itu terdiri dari beberapa bagian. Di sini adalah ligamen pubicum, dan di bagian sini adalah bagian ligamen sacroiliaca, dan di bagian sini adalah ligamen sacrospinosum, dan yang panjang ini adalah ligamen sacrotuberculosum. Oke, baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari otot-otot panggul. Otot-otot panggul terdiri dari musculobulbocaverneus di sini di bagian vagina yang melingkar, dan di bagian sini ada musculogluteus maximus, dan di bagian sini ada musculolevator ani, dan di bagian sini ada musculopinter ani, dan di bagian sini ada musculotuber isiadica.
Baik, di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Di sini ada ginekoid. Ginekoid hampir menyerupai lingkar, spina iliadica tumpul dan tidak spina isiadica. Baik, di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Dan di bagian pertama ini ada ginekoid. Ginekoid hampir menyerupai lingkaran apa nih? Tidak ada lingkaran aja. Baik, di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Yang di gambar pertama ini ada ginekoid, hampir menyerupai lingkar, dan spina isiadica tumpul dan tidak menonjol. Arkus pubis berbentuk bulat, bentuk yang umum ditemukan, dan 41% pada wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Dan di gambar kedua ini ada android. Android ini hampir menyerupai hati, spina isiadica menonjol, dan osakrum lurus dan tidak melengkung. Terdapat pada 33% pada pria. Dan di gambar ketiga ini ada antropoid. Antropoid ini hampir mirip segitiga. Spina isiadica tidak menonjol, lebih banyak ditemukan pada pria dan pada wanita. Dan di gambar terakhir ini ada platypeloid. Panggul menyerupai akal dan jarang ditemukan. Baik, di sini saya akan membahas tentang pemeriksaan panggul luar. Pemeriksaan panggul luar tujuan untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah kelainan atau keadaan yang dapat menghambat jalan lahir atau persalinan. Baik, di sini saya akan membahas gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah distansia spinarum, pemeriksaan antara spina iliaca anterior superior kiri kanan. Ukuran normalnya 23 sampai 26 cm. Dan di gambar kedua adalah distansia cristarum, pemeriksaan antara crista iliaca kiri dan kanan. Ukuran normalnya 26 sampai 29 cm. Di gambar ketiga ada conjugata externa, pemeriksaan antara pinggir atas simfisis dan ujung processus sipoideus, ruang tulang lumbal ke ukuran normal 18 sampai 20 cm. Ukur lingkar panggul dimulai dari ujung atas simfisis pubis lalu mengelilingi panggul dan kembali lagi pada simfisis pubis. Ukuran normalnya 80 sampai 90 cm.